Apa kabar hari ini Bu Lina? Alhamdulillah sangat baik bisa. Alhamdulillah ya. Iya. Begini Bu Lina, sesuai dengan kesepakatan kemarin kita akan berdiskusi tentang terkait dengan coaching dengan alur Tirta ya Bu Lina. Ya, betul sekali. Kalau begitu nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching yang meliputi 3 kriteria ya Bu Lina ya. Iya. Yang pertama nanti tidak dilakukan, yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, Iya. dan yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Iya, betul sekali. Dengan kriteria tersebut nanti saya nantinya akan bisa mengetahui apa yang menjadi kekurangan saya. Jadi saya bisa memperbaiki untuk coaching selanjutnya begitu bisa. Baik Bu Lina. Jadi apa kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lina kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, menurut Bu Lina kompetensi mana yang spesifik akan dikembangkan? Rencananya nih saya akan kompetensi yang spesifik akan saya laksanakan, yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh bisa. Kehadiran penuh ya Bu Lina ya? Iya, betul sekali. Nah, dari kehadiran penuh tersebut apa indikator ketercapaian yang ingin Bu Lina inginkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah saya bisa fokus kepada masalah coaching. Iya. Kemudian yang kedua adalah saya berusaha untuk menatap wajah coach atau menatap sepenuhnya dengan sepenuh hati. Ya. Kemudian yang ketiga juga saya akan berusaha menyimak dengan baik apa yang menjadi permasalahan coach begitu. Baik, semua sudah saya catat Bu Lina. Kapan itu akan dilaksanakan coachingnya? Kebetulan besok saya ada janji Bu sama teman saya. Beliau akan datang ke TK saya gitu. Baik, berarti besok akan dilaksanakan coachingnya. Iya, betul sekali Bu Lisa. Dan kita akan bertemu lagi besok berarti ini Bu Lina. Iya. Dan besok saya akan mencoba mengamati proses coaching Bu Lina. Iya. Dan saya akan mencoba menyampaikan bagaimana tentang ketercapaian dari ketercapaian kompetensi coaching dari Bu Lina. Baik, Bu Lisa, terima kasih sebelumnya. Sama-sama Bu Lina. Sampai jumpa besok Sampai lagi. jumpa besok lagi ya, Bu Lina, ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Lina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Lina sehat, semangat dan harus tetap ceria. Alhamdulillah. Ya. Bu Indri ini kan ada waktu sedikit nih. Iya, betul. Kira-kira Bu Indri mau ngobrol tentang apa sih? Gini Bu Lina, kebetulan di kelas kami, kelas saya itu Bu Lina, ada 3 anak yang kurang fokus untuk mengikuti materi yang saya sampaikan Bu Lina. Oh begitu. Iya. Jadi Bu Indri akan berdiskusi tentang 3 anak yang kurang fokus dalam mengikuti materi yang Bu Indri sampaikan, bukan begitu? Iya, betul Bu Lina. Oke, baik. Dalam waktu yang singkat ini ya percakapan kita ini, kira-kira harapan Ibu Indri kedepannya apa di akhir percakapan kita ini? Harapan saya di percakapan ini saya ingin menemukan apa sih jalan keluar atau solusi agar si ketiga anak itu bisa ada beberapa momen atau waktu biar fokus dengan saya ketika menyampaikan materi di kelas Bu Lina. Oh begitu, jadi tujuan dan harapan di akhir percakapan kita nanti Bu Indri menginginkan bahwa ketiga anak tersebut bisa lebih fokus dengan materi yang akan disampaikan oleh Bu Indri. Iya betul Bu Lina. Oke, nah kira-kira bisa diceritakan nggak kira-kira apa ya yang menjadi alasan ketiga anak tersebut kok tidak fokus begitu? Apa ya Bu Lina, kira-kira ketika saya mengamati itu memang ketiga murid saya tersebut memiliki usia paling rendah di antara teman-teman yang lain satu kelasnya. Seperti itu. Jadi menurut Bu Indri alasan kenapa kok anak-anak tersebut kurang fokus itu karena usianya lebih gitu ya? Iya, lebih rendah lebih iya, dari teman-teman yang lain gitu.
ya, sama mungkin dengan media yang saya gunakan kurang tertarik atau materinya kurang tertarik menurut mereka, saya juga mungkin bisa itu juga. Oh, jadi selain usianya juga masih lebih rendah dari Iya. yang lain, media yang digunakan Bu Indri juga kurang menarik. Betul. Dan materinya pun juga kurang menarik gitu. Iya, betul. Oke, nah kalau di skala 1 sampai 10 nih, Iya. menurut Bu Indri itu kondisi anak tersebut berada di skala berapa nih? Menurut saya berada di skala 6, Bu Lina. Masih ada di skala 6. Skala Seperti 6, itu. gitu. Iya. Kira-kira Bu Indri akan menaikkan ke skala berapa nih? Insya Allah kalau harapan saya itu pengen menaikkan ke 9, Bu Lina. Wah, Ya. iya. Hebat sekali ya. Iya. Tiga nih, Iya, jadi 6 ke betul. 9. Nah, Betul. motivasi yang sangat bagus kan. Iya, Nah, betul. menurut Bu Indri nih, Iya. sebelumnya itu apa yang pernah Bu Indri lakukan dalam mengatasi anak tersebut? Dalam mengatasi anak tersebut, saya pernah mencoba, saya balik bahwa anak tersebut itu pernah saya ajak senam di luar, ya kan? Senam di luar menggunakan, kebetulan waktu itu menggunakan audio visual. Jadi saya pakai waktu itu untuk mengeluarkan musik ketika senam itu menggunakan laptop. Jadi ada gambarnya juga ada suaranya. Ketika anak tersebut kok bisa antusias sekali dan dia mendekat-dekat ke sumber suara. Jadi dia perhatian dengan gerak-gerak. Penasaran gitu ya? Jadi waktu itu saya pernah mencoba, kemudian saya menggunakan ketika di dalam kelas menggunakan sumber belajar menggunakan laptop tersebut, Bu Lina. Laptop dengan video sesuai materi yang saya sampaikan sekitar 7 sampai 10 menitan lah, seperti itu. Ya. Jadi usaha yang pernah dilakukan Iya. Bu Indri adalah saat senam itu menggunakan media audiovisual. Iya, itu berupa waktu laptop. pengamatannya, ya. Oh, Pengamatan. gitu. Ketika senam menggunakan itu kok si anak bisa terinfit, ibaratnya dia tertarik. Tertarik. Iya, seperti itu. Ketika hari lain, ketika di dalam kelas saya menggunakan Menggunakan seperti itu. itu. Oke, begitu. Nah, kira-kira menurut Bu Indri selain itu pernah melakukan apa lagi gitu? Yang pernah saya coba lagi, saya menggunakan sumber belajar secara langsung di luar kelas, Bu Lina. Oh, seperti mengeksplor gitu Iya, ya? eksplorasi di luar kelas. Waktu itu pernah topiknya jambu, Iya. dan anak-anak saya ajak ke kebun jambu yang kebetulan di lingkungan sekolah ada salah satu warga yang memiliki kebun jambu. Anak-anak saya ajak ke sana. Dia juga ketika anak itu juga antusias sekali. Iya. Oke. Jadi selain saat menggunakan media audiovisual, Ya. ini juga mengajak anak secara langsung mengeksplor Ya. jambu Kebun ya? jambu, iya, betul. Mengeksplor kebun jambu yang kebetulan juga dekat dengan sekolahan. Iya, betul, Bu Lina. Nah, dari kedua tindakan yang pernah dilakukan Bu Indri, Iya. tadi ada hambatannya enggak? Hambatannya, Bu Lina, untuk yang ketika nonton video menggunakan laptop tersebut. Iya. Yang pertama, anak itu fokus ketika saya menggunakan laptop tersebut. Video ketika mulai selama durasi 7 menit sampai 10 menit. Tetapi ketika itu sudah selesai, anak sudah kembali lagi dengan keinginannya, mereka sibuk dengan apa yang menjadi kemauan mereka, Bu Lina. Seperti itu. Berarti ini ya, menggunakan media audio visual pun anak-anak hanya bertahan sampai 7 sampai 10 menit. Iya, seperti setelah itu. mereka fokus itu, setelah selesai videonya juga mereka akan kembali ke kegiatannya sendiri yang Iya, dilakukan gitu. iya, Oke. betul, Bu Lina. Dan Iya. dengan yang laptop itu kan kecil ya, Bu Lina. Iya. Jadinya kan kalau kecil itu mungkin masih kurang. Jadi perbandingannya satu laptop kecil dengan 15 anak. Jadi tidak maksimal menurut Tidak saya. maksimal, Jadi iya. anak entah itu bosen atau mungkin dia kurang nyaman dengan laptop yang sekecil itu, terus berdesak dari 15 anak, seperti itu. Oh iya. Jadi dengan media yang sudah disediakan Bu Indri tadi itu Iya. merupakan hambatan juga karena medianya mungkin karena menggunakan laptop yang terlalu kecil, Iya, tidak betul. istilahnya itu tidak bisa menjangkau semua Iya, gitu betul, ya. betul. Oke.
Baik, selanjutnya nih kan tadi usaha sudah dilakukan, tapi ternyata belum berhasil dan hambatan-hambatannya juga Bu Indri sudah menyebutkan tadi. Kira-kira rencana ke depan yang akan Bu Indri lakukan itu apa? Rencana ke depan, karena memang untuk penggunaan audiovisual tersebut sebenarnya tidak hanya ketiga anak tersebut, hampir semua anak itu tertarik dengan menggunakan audiovisual tersebut. Jadi saya berencana nanti berkomunikasi sih dengan kepala sekolah dan rekan sejawat kaitan dengan saya pengen adanya pengadaan proyektor, Bu Lina. Jadi ketika menggunakan proyektor kan besar, jadi mungkin anak bisa lebih maksimal dalam melihat video. Oke, berarti rencana ke depan Bu Indri akan mengadakan membuat pengadaan proyektor biar bisa menjangkau semua itu. Iya, betul. Oke. Selain itu rencana apa lagi yang akan dilakukan? Untuk sementara itu rencana baru itu ya Bu, karena kaitan dengan perkembangan anak itu kami memang harus benar-benar pelan-pelan cara antara yang satu dengan yang lain itu memang harus pelan-pelan seperti itu. Jadi untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dipersiapkan, jadi ketika saya menyampaikan materi seumpama pengenalan angka, si anak itu kan tidak bisa fokus dengan saya. Kemudian si anak waktu itu sedang fokus dengan bermain balok yang ada di pojok kelas seperti itu. Jadi saya mendekati, terus kemudian saya menstimulus dengan pertanyaan-pertanyaan tematik agar ada tujuan pembelajaran yang juga bisa si anak yang tidak fokus tadi bisa tercapai. Misalnya ada berapa banyak seperti itu, mungkin anak-anak jadi begitu, mungkin usaha seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi meskipun anak itu tidak belajar sesuai dengan materi yang disampaikan Bu Indri, mungkin tidak sesuai dengan penataan invitasi atau invitasi yang sudah disiapkan, tapi Bu Indri berusaha untuk mendekati anak tersebut dan memotivasi anak tersebut untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang lebih jauh itu. Nah, Bu Indri, kira-kira masih ada rencana lain selain itu? Ada sih angan-angan pengen nambah ada guru pendamping mungkin Bu Lina, karena memang dalam satu kelas itu baru hanya satu guru berbandingan dengan 15 anak. Mungkin jika dengan adanya guru pendamping di kelas tersebut, di kelas saya itu, ketiga anak itu juga mungkin bisa terbantu. Begitu. Untuk memotivasinya. Ya. Jadi selain kedua rencana tadi, Bu Indri juga akan meminta izin dari kepala sekolah nih tentunya untuk menambah guru pendamping. Jadi kalau ada 2 guru kan kemungkinan nanti yang ketiga tadi juga bisa terkondisikan begitu. Oke. Nah, Bu Indri nih, kira-kira kapan ya rencananya akan dilaksanakan? Insya Allah, karena ini kaitan dengan komunikasi dulu ya, dengan kaitan kalau dengan pengadaan proyektor itu kan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Jadinya kita harus melihat juga dengan kondisi keuangan sekolah juga. Mungkin untuk yang waktu dekat ini usaha yang saya lakukan juga itu ibarat sementara menerapi dengan pendekatan ke anak seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Jadi si anak tersebut saya pelan-pelan saya dekati ketika materi agar anak tersebut juga mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian mungkin saya akan lebih sering menggunakan media audiovisual meskipun hanya dengan alat yang masih minimalis, tapi itu sangat membantu sekali dan mungkin akan lebih juga ke explore secara langsung di lingkungan sekitar. Oke, begitu. Jadi ini berarti secepatnya begitu kan ya Bu? Secepatnya Bu Indri akan melakukan pendekatan. Insya Allah minggu depan ya. Oke, minggu depan. Ya, berarti minggu depan Bu Indri akan melakukan pendekatan kepada anak. Ya, kemudian juga akan berusaha dikonsultasi konsultasi tentang nanti pengadaan proyektor. Dan juga tadi anak-anak akan diajak apa tadi? Explore. Explore begitu. Oke, baik Bu Indri. Ini tak terasa kok waktunya sudah waktunya sudah cukup saya rasa. Nah, dari percakapan yang kita lakukan tadi, kira-kira apa yang sudah didapatkan Bu Indri? Dari percakapan kita ini saya menjadi lebih lega. Unek-unek yang selama ini menjadi yang ada dalam pikiran saya itu sudah tersalurkan dengan Ibu. Dan menemukan
dan lebih memantapkan diri untuk melangkah dengan rencana apa yang saya rencanakan ini. Jadi saya lebih mantap untuk melakukan besoknya, untuk saya praktekkan dengan anak. Oke, jadi Ibu Indri merasa Lega, lega, dan besok mau melangkah, mau merencanakan apa itu sudah Iya, tahu rencananya. iya seperti itu. Baik Bu Indri, terima kasih atas waktunya hari Sama-sama, ini. saya juga terima kasih Ibu. Semoga, oh iya, kira-kira kapan ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini? Mungkin kita nanti mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi Bu Lina. Oke, Kita bisa jabri. Iya, bisa telepon aja Bu. Oke, Bu Lina. Oke, baik, terima kasih Bu Indri Iya, atas waktunya. iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih Bu Lina. Iya. Bu Lina, bagaimana tadi pelaksanaan coachingnya? Alhamdulillah, lega Bu. Iya, lega. Bagaimana hasilnya coaching tadi Bu Lina? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya, lancar ya Bu Lina ya. Iya. Baik, selanjutnya kita akan membahas dan menganalisis terkait dengan kompetensi yang sudah Bu Lina sampaikan kemarin ya. Iya. Oke, apa yang sudah Bu Lina lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang Bu Lina inginkan kemarin? Menurut saya ya, dalam proses coaching yang sudah saya laksanakan tadi itu, saya sudah mulai fokus ya Bu. Saya sudah mulai fokus dengan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menyimak dengan baik apa yang menjadi permasalahan dari coach saya, dan saya juga sepenuhnya sudah berusaha untuk tetap fokus mata saya untuk menatap coach saya gitu. Oke, baik ya Bu Lina. Memang tadi saya lihat ya Bu Lina ya, Bu Lina sudah hadir secara penuh tadi ya. Kemudian fokus dengan coaching, lebih fokus dengan coaching, dan sudah mendengarkan secara aktif juga. Dan saya juga melihat ini Bu Lina tadi sekaligus sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi alhamdulillah hari ini Bu Lina sudah dapat melaksanakan coaching dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya. Baik, setelah ini Bu Lina, kira-kira kompetensi coaching apa yang masih ingin Bu Lina kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dan itu sangat lebih menantang untuk saya, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, betul sekali, karena itu menurut saya itu memang kita perlu pemikiran-pemikiran yang khusus atau ide-ide yang kreatif untuk bisa mengajukan pertanyaan tadi. Oke, kemudian apa langkah-langkah yang akan Bu Lina lakukan untuk mengembangkan kompetensi itu? Yang pertama, saya akan merefleksi diri saya, apa kekurangan saya dalam melakukan coaching. Kemudian saya juga akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Terutama itu untuk bagaimana sih caranya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali Bu Lina. Kapan itu akan dilakukan untuk mencari referensi itu? Secepatnya Bu Nisa. Ya, bagus sekali. Secepatnya itu kapan ya? Bisa mulai besok. Akan dilakukan besok untuk mencari referensi tentang betul. pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira kapan kita akan bertemu lagi nih Bu Lina untuk membahas perkembangan coaching dari kompetensi coaching dari Bu Lina? Oke. Berarti gini Bu Nisa. Iya. Itu nanti kan kita mungkin ada teman-teman saya yang butuh di coaching. Saya juga akan menghubungi Bu Nisa untuk melakukan supervisi lagi ke saya, melakukan pengamatan kepada saya terkait dengan kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi begitu Bu Nisa. Baik, nanti mungkin kita bisa saling menghubungi ya Bu Lina ya. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak Bu Lina, hari ini sudah melakukan coaching dengan baik, dengan Alhamdulillah. maksimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Tetap semangat dan sehat selalu